Selamat pagi, saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sukacita dan salam sehat selalu untuk kita semua. Puji Tuhan, kita masih diberikan nafas kehidupan sampai hari ini. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 6 ayat 7 sampai 15. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu, berdoalah demikian: Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para selamarian dan pendengar dimanapun Anda berada. Dalam bacaan Injil hari ini, bagaimana Yesus berpesan kepada kita semua, bila kita berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka doanya akan dikabulkan karena banyaknya kata-kata. Mungkin seringkali kita juga bertanya dalam hati kita, jika Tuhan tahu apa yang kita butuhkan sebelum kita memintanya, lalu apa gunanya kita berdoa setiap hari, setiap saat? Sebagai seorang beriman, yang perlu kita sadari adalah melalui kehidupan doa kita yang konsisten, kita menjadi dekat dengan Tuhan. Bahkan semakin banyak kita berdoa, semakin kita dekat dengan Tuhan. Jika kita belum berdoa atau belum memiliki kehidupan doa yang teratur, mulai sekarang cobalah memiliki kehidupan doa yang konsisten. Jadi, kita berdoa bukan karena kita ingin meminta sesuatu kepada Tuhan, karena sesungguhnya Dia mengetahui terlebih dahulu apa yang kita butuhkan. Dia sebenarnya tahu semua yang kita butuhkan dan kita inginkan hari ini, hari besok, atau di masa depan. Kita berdoa karena kita ingin dekat dengannya, ingin berteman baik dengan Tuhan. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, dengan berdoa kita yang dianggap sebagai orang yang Bapa ini datang kepada Tuhan untuk memuji namanya. Juga kita bisa curhat kepada Tuhan tentang keadaan kita yang sesungguhnya. Kita yakin bahwa Bapa mencintai kita dan senantiasa mendengarkan doa kita. Karena itu yakinlah bahwa dalam doa kita selalu mendapatkan sesuatu. Ketika doa kita dikabulkan,
Tuhan menambahkan iman kita. Ketika Tuhan belum mengabulkan doa kita, Dia menambahkan kesabaran di hati kita. Ketika Tuhan menjawab, tetapi jawaban itu tidak sesuai dengan harapan kita, sesungguhnya Dia telah memilih yang terbaik untuk kehidupan kita. Selain itu, kita juga membutuhkan pengampunan Tuhan. Ketika memohon pengampunan Tuhan, kita menegaskan dalam doa bahwa diri kita tidak bisa hidup tanpa kerahimannya. Pengampunan Tuhan itu seiring sejalan dengan pengampunan kita yang kita berikan kepada sesama. Dengan kesadaran diri yang mengampuni ini, kita tegaskan bahwa kenyataan diri kita rapuh dan juga mulia. Kita menyadari bahwa hubungan kita dengan orang lain mungkin pernah mengalami ketegangan atau risiko kegagalan yang bisa mempengaruhi relasi kasih yang tulus di antara kita. Kita meyakini bahwa manusia itu mulia karena bisa mengampuni. Artinya bisa membangun kembali relasi yang mungkin kurang baik, relasi yang kurang sehat dengan sesama di atas kenyataan hidup yang sudah ternodai. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, dalam doa kita harus berani jujur dan konsekuen dengan tindakan kita sendiri kepada Bapa dan sesama. Kita bukan hanya meminta, tetapi permintaan kita juga dilandasi oleh iman yang dalam akan kebaikan dan belas kasih Allah sebagai Bapa kita. Jika kita ingin memiliki kehidupan doa yang berbobot, marilah kita belajar untuk menyampaikan doa kita dengan sungguh-sungguh dari dalam hati kita. Tidak bertele-tele dan bukan hanya sebatas kata-kata dari bibir kita saja. Maka Tuhan yang melihat hati kita pasti akan bergerak dan siap melimpahi kita dengan kekuatannya, sehingga doa kita menjadi doa yang penuh dengan kuasa Tuhan. Demikianlah permohonan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang penuh kasih, semoga kami selalu terbuka terhadap bisikan Roh-Mu. Ajarilah kami untuk senantiasa berdoa dan mengampuni. Kuatkanlah kami untuk senantiasa menata, menjalin relasi dengan Dikau dan sesama. Doa ini kami serahkan kepadamu Tuhan dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.